Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang sumber energi dan perubahan energi. Nah, kita lanjutkan ya, belajar masih dengan tema 2 dengan muatan pelajaran IPS, anak-anak. KD yang kita pelajari adalah KD 3.1, mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai dengan tingkat provinsi. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis karakteristik ruang, anak-anak. Nah, apa itu karakteristik ruang? Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Setiap ruang di bumi memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda-beda, anak-anak. Perbedaan karakteristik ruang di setiap wilayah sangat dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan pola hidup masyarakatnya. Karakteristik wilayah Indonesia dilihat dari segi letak astronomisnya, letak geografis, geologis, keadaan alam, flora, dan faunanya. Karakteristik ruang dan wilayah di lingkungan sekitar digunakan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Selain itu, karakteristik ruang juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan negara. Pada dasarnya, karakteristik kenampakan alam di Indonesia dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kenampakan alam wilayah daratan dan kenampakan alam wilayah perairan. Apa itu kenampakan alam wilayah daratan? Kenampakan alam wilayah daratan adalah bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air dan berbentuk padat. Kenampakan alam yang termasuk wilayah daratan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dataran rendah. Nah, dataran rendah ini adalah wilayah datar yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut, anak-anak. Biasanya pada peta dataran rendah ini digambarkan dengan warna hijau. Dataran rendah banyak dimanfaatkan untuk daerah pemukiman, industri, dan pertanian. Manfaat dataran rendah sebagian besar adalah untuk lahan pertanian, tanaman pangan, dan perkebunan kelapa, padi, palawija, dan tebu. Yang kedua adalah dataran tinggi. Dataran tinggi ini wilayah datarannya luasnya terletak pada ketinggian di atas 200 meter dari permukaan air laut. Dataran tinggi ini juga disebut dengan plato atau plateau. Contoh dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng, dataran tinggi Alas, dan dataran tinggi Bone. Dataran tinggi ini sangat cocok untuk kegiatan wisata dan perkebunan. Tanaman yang cocok untuk perkebunan antara lain adalah teh, cengkeh, kopi, sayuran, dan buah-buahan. Penampakan alam wilayah daratan yang ketiga adalah gunung. Gunung adalah bagian bumi yang menonjol tinggi dengan ketinggian puncaknya di atas 600 meter. Gunung dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu gunung berapi dan gunung tidak berapi. Gunung memiliki manfaat bermacam-macam, antara lain
sebagai tempat rekreasi. Material letusan gunung berapi dalam waktu yang lama dapat menyuburkan tanah. Pasirnya dapat digunakan untuk bahan bangunan. Gunung juga sebagai pengatur iklim dan penyimpan air. Keluarnya magma menyebabkan terangkatnya barang tambang ke muka bumi. Kenampakan alam wilayah daratan yang keempat adalah pegunungan. Pegunungan adalah rangkaian gunung yang sambung menyambung satu sama lain. Manfaat pegunungan antara lain sebagai tempat usaha perkebunan bunga, sayuran, dan tanaman hias. Selain itu juga sebagai tempat peristirahatan, camping, dan wisata alam. Sekarang kita akan belajar tentang kenampakan alam wilayah perairan. Wilayah perairan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tergenangi oleh air, anak-anak. Kenampakan alam wilayah perairan contohnya adalah sungai. Sungai adalah aliran air yang panjang yang berasal dari mata air dan bermuara di laut. Manfaat sungai antara lain yang pertama adalah untuk irigasi persawahan. Yang kedua, tempat memelihara ikan dengan menggunakan keramba. Yang ketiga, sebagai prasarana transportasi dan perdagangan atau pasar terapung. Yang keempat, digunakan sebagai pembangkit listrik. Kenampakan alam wilayah perairan yang kedua adalah danau. Danau adalah daratan yang cekung yang terisi oleh air. Berdasarkan cara terbentuknya, ada dua macam danau, danau buatan dan danau alam. Manfaat danau atau waduk antara lain adalah menampung air hujan sehingga bisa mengurangi banjir. Bisa juga digunakan untuk pengairan sawah dan industri, tempat memelihara dan menangkap ikan. Selain itu juga bisa digunakan sebagai tempat rekreasi maupun olahraga air. Kenampakan alam wilayah perairan yang ketiga adalah laut. Laut adalah genangan air yang sangat luas dan dalam. Kedalamannya bisa mencapai 1000 meter atau lebih, anak-anak. Manfaat laut bagi kehidupan manusia sangat banyak. Di antaranya, laut merupakan penyumbang terjadinya hujan dan pengatur iklim. Air laut juga dapat diolah menjadi garam. Dari dalam laut, kita memperoleh berbagai jenis ikan, kerang, dan rumput laut yang dapat diolah menjadi makanan dan obat-obatan. Selain itu, laut juga dapat dimanfaatkan untuk olahraga air, jalur transportasi, dan sebagainya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang karakteristik ruang yang ada di wilayah sekitar kita. Kita juga belajar tentang kenampakan alam, baik wilayah daratan maupun perairan. Tentunya anak-anak semakin paham ya. Nah, setelah ini nanti silahkan anak-anak mengerjakan tugas dari Bu Tina. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.